Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggita Dwi Fatimah dari Politeknik Negeri Cilacap. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai metode Agile dan Scrum. Pertama yang akan kita bahas adalah metode Agile. Jadi apa sih metode Agile sendiri? Metode Agile merupakan suatu metode pola pikir untuk menyelesaikan permasalahan yang bersifat fleksibel terhadap perubahan suatu masalah, sehingga pola penyelesaian masalahnya pun menggunakan metode Agile yang menyesuaikan perubahan. Selanjutnya, ada jenis-jenis Agile dalam development method. Yang pertama ada Extreme Programming atau XP. Yang kedua ada Adaptive Software Development. Yang ketiga ada Dynamic System Development Method. Yang keempat ada Scrum Methodology. Yang kelima ada Crystal. Yang keenam ada Feature Driven Development. Yang ketujuh ada Agile Modeling. Yang kedelapan ada Rational Uneven Process. Jadi di antara jenis-jenis Agile yang sudah saya sebutkan itu, yang cukup banyak digunakan yaitu ada yang pertama Extreme Programming atau XP. Kemudian ada Dynamic System Development Method atau DSDM. Kemudian ada Scrum Methodology yang nanti akan dibahas. Kemudian yang terakhir ada Adaptive Software Development atau ASD. Jadi untuk Extreme Programming itu biasanya diterapkan pada pengembangan software dengan tim kecil hingga medium. Sedangkan untuk DSDM, dia lebih mengutamakan pada keterlibatan pengguna secara berkesinambungan sehingga dapat mempercepat dalam pengembangan softwarenya. Kemudian untuk Scrum Methodology ini lebih mengutamakan pada kekuatan kolaborasi tim dalam development software. Nah, yang terakhir untuk Adaptive Software Development ini menerapkan teknik membangun secara kompleks. Tahapan-tahapan dari metode Agile ada 6. Yang pertama yaitu perencanaan. Jadi pada langkah ini pengembang dan klien akan membuat rencana mengenai kebutuhan dari perangkat lunak yang akan dibuat. Yang kedua ada implementasi, bagian dari proses di mana programmer melakukan pengkodean perangkat lunak. Yang ketiga ada tes perangkat lunak. Di sini perangkat lunak yang telah dibuat akan dites oleh bagian kontrol kualitas agar bug yang ditemukan bisa segera diperbaiki dan kualitas perangkat lunaknya pun terjaga. Yang keempat ada dokumentasi. Jadi proses dokumentasi perangkat lunak untuk mempermudah proses maintenance ke depannya. Yang kelima ada deployment. Proses yang dilakukan oleh penjamin kualitas untuk menguji kualitas sistem. Setelah sistem memenuhi syarat, maka perangkat lunak akan siap di deployment. Yang keenam ada pemeliharaan. Jadi tidak ada perangkat lunak yang 100% bebas dari bug. Oleh karena itu sangatlah penting agar perangkat lunaknya itu dipelihara secara berkala. Selanjutnya ada kelebihan dari metode Agile. Yang pertama, pembangunan sistem dapat dibuat lebih cepat. Yang kedua, meningkatkan kepuasan kepada user.
Yang ketiga, mengurangi resiko kegagalan implementasi software dalam segi non-teknis. Yang terakhir adalah jika pada saat pembangunan sistem terjadi kegagalan, kerugian dalam segi materi pun relatif kecil. Kemudian untuk kekurangannya, yang pertama ada kurang siap dalam menghadapi beberapa perubahan. Yang kedua ada hasil akan kurang maksimal apabila tim sulit menyesuaikan dengan waktu pekerjaan yang cepat. Yang ketiga ada rencana awal dapat berubah sewaktu-waktu. Yang keempat yaitu jika tim tidak bisa berkomunikasi dengan baik, maka akan terjadi kemunduran. Selanjutnya, kita masuk ke metode yang kedua, yaitu metode Scrum. Apa sih metode Scrum itu sendiri? Jadi metode Scrum merupakan salah satu metode rekayasa perangkat lunak dengan menggunakan prinsip-prinsip pendekatan agile yang bertumpu pada kekuatan kolaborasi tim, incremental product, dan proses iterasi untuk mewujudkan hasil akhir. Jadi metode Scrum itu merupakan metode yang menggunakan prinsip agile dalam prosesnya. Selanjutnya adalah tahapan-tahapan atau langkah-langkah dari metode Scrum. Yang pertama, product owner mendata seluruh permintaan terhadap produknya sesuai prioritasnya. Yang kedua adalah Scrum Team memilih salah satu pekerjaan atau item dari list prioritas product owner. Dalam tahap ini, Scrum Team itu menganalisis, menggali, serta merencanakan alur kerja mereka dalam menyelesaikan pekerjaan ini. Yang ketiga, Scrum Team mengerjakan sesuai metode, bidang, dan permintaan yang telah disepakati bersama. Yang keempat, Scrum Master memastikan seluruh Scrum Team bekerja sesuai rencana awal. Yang kelima, di akhir waktu yang telah disediakan atau ketika developer tim telah menyelesaikan pekerjaannya, maka pekerjaan harus sudah siap untuk dikirim. Yang keenam, review pekerjaan Scrum Team. Yang ketujuh, proyek dianggap selesai, baik karena kualitas produk telah sesuai permintaan atau karena pekerjaan sudah berada pada batas waktu yang telah ditentukan. Selanjutnya masuk ke bagian kelebihan. Yang pertama, membantu perusahaan dalam menghemat waktu dan uang. Yang kedua, metode Scrum membolehkan perusahaan di mana persyaratan bisnis sulit untuk diukur menjadi mudah dikembangkan. Yang ketiga, mudah untuk mengirim produk berkualitas sesuai dengan waktunya. Yang keempat, karena short sprint dan constant feedback, Scrum dapat dengan mudah mengatasi setiap perubahan. Kekurangan dari metode Scrum ini, yang pertama ada jika tugas tidak didefinisikan dengan baik, perkiraan biaya proyek dan waktu tidak akan akurat. Dalam kasus seperti ini, tugas dapat tersebar di beberapa sprint. Yang kedua, jika anggota tim tidak berkomitmen, maka proyek tidak akan selesai atau bahkan gagal. Yang ketiga, jika setiap anggota tim meninggalkan tim selama pengembangan proyek, dapat menyebabkan efek yang kurang baik bagi perkembangan proyek tersebut. Yang terakhir, yaitu project quality management sangat sulit untuk diimplementasikan dan diukur kecuali tim dapat melakukan pengujian regresi setelah beberapa sprint.
Sekian penjelasan untuk metode Agile dan metode Scrum dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga materi ini bisa bermanfaat ke depannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.